Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran biologi. Nah, apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Di sini siapa yang suka makan tempe? Oke, pasti banyak ya dari kalian yang suka makan tempe. Tapi tahukah kalian bagaimana proses pembuatan dari tempe itu sendiri? Nah, jadi tempe itu merupakan salah satu makanan yang merupakan hasil dari proses fermentasi oleh ragi dari jamur. Nah, jadi sudah bisa ditebak ya kalau kita hari ini akan mempelajari mengenai jamur atau fungi dengan kompetensi dasar yaitu KD 3.7, yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan ciri-ciri, struktur tubuh, dan cara reproduksi jamur. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, adik-adik dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menjelaskan ciri-ciri, struktur tubuh, dan cara reproduksi jamur melalui kegiatan pembelajaran daring dengan metode diskusi dan model pembelajaran discovery learning. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan beberapa gambar. Nah, yang pertama yaitu gambar tempe dengan struktur dari jamur yang ada pada tempe. Dan yang kedua yaitu ada gambar tape dengan struktur dari jamur pada tape. Dan yang ketiga ada gambar dari jamur tiram. Nah, dari ketiga gambar ini tentu kalian tahu ya bahwa bentuk dari masing-masing jamur ini berbeda. Jadi ada bermacam-macam bentuk dari jamur yang akan kita pelajari lebih dalam nanti ya. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Yang pertama yaitu sebutkan ciri-ciri umum dari jamur. Yang kedua, sebut dan jelaskan 3 struktur hifa pada jamur. Dan yang ketiga yaitu jelaskan atau bagaimana proses dari reproduksi jamur itu sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, adik-adik dapat mencarinya melalui buku ataupun mencari di internet maupun menyimak video pembelajaran penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu berikut. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jamur atau fungi. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum jamur, bahwa jamur bersifat eukariotik serta memiliki dinding sel. Yang kedua, tidak mempunyai klorofil sehingga cara hidupnya bersifat heterotrof, baik itu saprofit maupun parasit. Nah, saprofit ini yaitu suatu organisme yang hidup menumpang dan mengambil makanan dan energi dari organisme yang sudah mati, serta sifatnya ini sebagai pengurai. Sementara parasit itu organisme yang hidup menumpang dan mengambil nutrisi serta energi dari makhluk hidup lain dan ini sifatnya merugikan. Selanjutnya, dinding selnya tersusun dari zat kitin. Nah, tubuh jamur ini umumnya multiseluler, tetapi ada yang uniseluler. Tubuhnya berbentuk benang hifa, ada juga yang membentuk anyaman benang yang disebut dengan miselium. Nah, jamur ini banyak dijumpai di tempat lembab, agak asam, pada bahan makanan, bahan organik, serta hidup sebagai saprofit dan parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, struktur tubuh jamur. Struktur vegetatif jamur berbentuk filamen panjang bercabang seperti benang yang disebut dengan hifa. Hifa jamur memanjang bercabang-cabang dan berjalinan membentuk miselium. Pada jenis tertentu, hifanya terpisah oleh sekat atau ruang antara sel yang disebut septum. Bisa dilihat, ini gambar dari hifa. Kemudian, hifa ini memanjang serta bercabang-cabang dan berjalinan yang membentuk miselium. Dan pada jenis tertentu terpisah oleh septum atau sekatnya. Bisa disimak pada gambar berikut. Tipe struktur hifa ada 3 tipe. Yang pertama yaitu hifa yang tidak bersekat
atau hifa aseptat atau senositik. Jadi tidak ada septum atau sekatnya. Seperti ini. Yang kedua, hifa bersekat inti tunggal atau hifa septat uninukleus. Jadi pada setiap septum atau ruang antar selnya ini hanya terdapat satu inti sel. Inti tunggal. Dan yang ketiga ada hifa bersekat berinti banyak atau hifa septat multinukleus. Pada setiap ruang antar selnya ini terdapat banyak inti sel. Selanjutnya bentuk jamur. Nah, bentuk jamur ini bermacam-macam. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama berbentuk benang atau filamen, contohnya pada jamur tempe. Tadi pada awal yang Ibu tanyakan. Dan gambar yang sudah Ibu sajikan juga ya pada awal pembelajaran. Dengan bentuknya itu berupa benang atau filamen. Selanjutnya berbentuk tubuh buah, contohnya pada jamur tiram. Dan yang berbentuk oval, ini terdiri dari satu sel atau uniseluler pada jamur tape yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, tubuh jamur ini mempunyai bentuk yang beragam, yaitu seperti mangkuk, kuping, payung, setengah lingkaran, ataupun bulat. Tubuh buah jamur berukuran makroskopis. Nah, artinya bisa dilihat dengan mata telanjang seperti ini. Tidak perlu menggunakan mikroskop. Selanjutnya reproduksi jamur, baik secara seksual dan secara aseksual. Yang pertama yaitu secara seksual melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium ini terjadi secara singami, yaitu penyatuan sel atau hifa yang berbeda jenis. Singami terdiri dari dua tahap, yaitu tahap plasmogami. Bisa dilihat pada gambar proses singami. Ini pada nomor 2 yaitu plasmogami atau penyatuan plasma sel. Jadi ini pada awalnya terdapat 2 sel. Selanjutnya terjadi proses penyatuan plasma sel. Dan tahap kariogami, penyatuan inti sel. Selanjutnya macam-macam spora seksual. Ada, bisa dilihat pada gambar, yaitu yang pertama ada ascospora, yang kedua basidiospora. Selanjutnya secara aseksual. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan cara membelah diri, yaitu menghasilkan 2 sel anak yang serupa, pembentukan kuncup atau pembentukan spora. Spora aseksual dihasilkan dari pembelahan sel secara mitosis. Nah, macam-macam spora aseksualnya di sini ada sporangiosper dan ada conidiospora. Setelah menyimak video pembelajaran ataupun mencari entah itu dari buku ataupun internet, kalian akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nah, silakan kalian cek kembali apakah kiranya jawaban tersebut sudah tepat atau masih kurang tepat. Nah, setelah kalian merasa bahwa jawaban itu tepat, kalian dapat menuliskan pada kolom komentar Esmatus dan kita akan berdiskusi bersama teman-teman ya. Nah, harapannya kalian dapat berdiskusi dengan aktif pada kolom komentar karena setiap jawaban kalian akan Ibu koreksi dan apabila ada kekeliruan akan Ibu luruskan seperti itu. Untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi jamur dan peranannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, silahkan persiapkan dengan baik, baca-baca materinya dahulu sebelum pembelajaran berlangsung. Dan jangan lupa nanti kalian harus mengerjakan post-test pada menu tugas Esmatus berupa pilihan ganda sejumlah 10 soal, dikerjakan paling lambat pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti malam. Terima kasih, cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.